Kantar, agensi global ngerilis Most Valuable Brand tahun 2023 dan Apple masih jadi yang paling atas. Ngomongin saham pun juga paling atas. Kalau kita invest 1000 USD di Apple pas IPO tahun 80 dan kita simpan terus, hari ini udah jadi $1 juta. Tapi ternyata ada satu orang super tolol yang ngejual bahkan seluruh sahamnya senilai 10% di Apple senilai $800. Dia adalah Ronald Wayne, co-founder Apple yang terlupakan, yang gagal dapetin $75 miliar atau 1 triliun rupiah lebih. Dan kali ini gue mau cerita tentang siapa sosok pendiri Apple ini, gimana dia bisa jadi co-founder Apple, dan setolol apa dia. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Di cerita perjalanan Apple, Ron adalah orang yang dapat lotre tapi tiketnya hilang ketiup angin. Dan di dunia kita, dia adalah orang yang paling gak beruntung di dunia, terutama soal keuangannya, bahkan sampai hari ini. Dia sampai harus melelang kenangannya di Apple, kayak misalnya buku manual Apple One yang dia buat, desain asli, casing Apple II, dan lain sebagainya. Sekarang Ron tinggal di Nevada, di sebuah kota terpencil beberapa kilometer dari Las Vegas. Umurnya hari ini udah 89 tahun, dan hidupnya sehari-hari ditunjang oleh jaminan sosial dan hasil jualan perangko dan koin antik. Padahal Ron adalah salah satu sosok krusial yang bikin Jobs jadi punya ide buat bikin Apple. Ron lahir tahun 1934 di Cleveland, Ohio. Ini kota asalnya Rockefeller nih. Dia belajar di Sekolah Seni Industri New York, lalu pindah ke California tahun 1956, setahun setelah Jobs lahir. Dan yang pertama dilakuin di sana adalah dia bikin bisnis mesin slot yang akhirnya bangkrut. Dari sini dia percaya kalau kayaknya gue gak ada skill bisnis deh, kayaknya lebih cocok kerja deh. Nah, di kebangkrutan tadi, dia sebagai business owner bener-bener ngerasa gak enak sama karyawan-karyawannya yang udah percaya sama dia. Jadi dia ngeluarin duit lagi buat beli, nge-buyback saham yang dibeli orang-orang. Dan dia ngerasa kalau sikap barusan itu pantas buat dilakuin. Kata dia, mereka gak menyebabkan masalah, tapi gue yang salah. Dan gue gak mau ngerasa bersalah ketika orang lain kesusahan karena gue. Wah, ini good attitude sih. Lalu dia akhirnya kerja jadi karyawan. Dia kerja di Atari tahun 70-an, which disinilah dia mulai temenan sama double Steve Jobs dan Steve Wozniak. Ron ngegambarin Woz sebagai orang yang paling ramah yang pernah dia temuin selama hidup. Tapi Jobs justru adalah sosok yang susah banget buat dihadapin. Menurut Ron, Jobs orangnya determinasi banget. Ibaratnya, lu jangan ngalangin jalan gua. Tapi dia juga admit kalau itulah yang diperluin Apple buat jadi kayak gini. Di sisi lain, Ron sendiri dengan umurnya yang lebih tua 20 tahunan, jadi dianggap sebagai orang yang lebih rasional dibandingin Jobs dan Woz waktu itu. Dan secara nggak langsung, di sini Apple menemukan sosok yang bisa ngebalance pikiran gila Jobs dan Woz. Suatu hari, Jobs yang udah mulai ada ide-ide bisnis nyamperin Ron yang dianggap sebagai mentor, yang bisa dia tanya-tanya karena udah berpengalaman duluan. Jobs bilang bahwa dia bisa loh dapetin modal $50.000 kalau mereka mau bikin bisnis mesin slot. Tapi Ron bilang enggak, kecuali lo mau langsung hilang itu modal, kata dia gitu. Wah, itu kalau sampai Ron bilang iya, mungkin sekarang nggak ada iPhone dan lain-lain. Nah, di sisi lain, Jobs ngeliat kalau Woz tuh jenius banget. Dia bikin motherboard yang akhirnya jadi dasar Apple I nantinya. Ngeliat karya Wozniak plus omongan Ron tadi, ide bisnisnya Jobs makin ngerucut dan dia pengen otaknya Woz itu terlibat di bisnis yang bakal dibangun. Tapi Woz bukan orang yang mikirin bisnis. Waktu itu dia bikin ini itu simply karena senang, tipikal anak muda yang belum kepikiran duit. Jadi Jobs ngobrol lagi lah sama Ron, dan Ron bilang kayak, ya udah lu bawa dia ke sini, nanti kita ngobrol. Lalu Jobs balik lagi bareng Woz dan mereka ngobrol sekitar 45 menit. Dan orang paling dewasa ini berhasil bikin Woz paham dan mau gabung sama Jobs buat bikin bisnis. Tapi mereka sadar kalau mereka ada dispute, ada nggak setuju, apalagi untuk major issue, itu bakal ribet. Jadi mereka perlu orang yang bisa jadi tiebreaker dan ngebantu perusahaan juga. Dan yang gak jauh-jauh, sosok yang dibutuhin adalah Ron yang umurnya udah 41 tahun dan posisinya udah tinggi juga di Atari. Jadi mereka ngajak Ron buat jadi partner di Apple dan nawarin 10% saham perusahaan. Sedangkan Jobs dan Woz sebagai otaknya Apple, mereka masing-masing dapat 45%. Dan mereka bertiga secara resmi ngedirin Apple Computer Company di April Fools, 1 April 1976. So, Ron duduk di depan mesin ketik, terus dia bikinlah lembaran kerjasama yang jadi dasar dari pembentukan perusahaan. Yes, perusahaannya ini terbentuk sebagai partnership awalnya, bukan langsung cepat-cepat dijadiin perusahaan. Nah, karena waktu itu Apple bener-bener startup, bener-bener baru start kemarin, jadi hilal suksesnya tuh belum kelihatan. Jadi Ron tetap kerja di Atari, pagi ngantor, malam kerjain Apple. Waktu itu dia kebagian tugas buat ngurusin documentation produknya Apple, termasuk ngedesain logo Apple. Jadi logo pertamanya Apple tuh dia yang bikin. Lalu waktu Apple berhasil nyelesain motherboard pertama mereka, Jobs mulai nyari buyer. Di sebuah acara komunitas, dia sama Woz ngedemonstrate produk mereka, dan di situ ada Paul Terrell.
pemilik Byte Shop yang dianggap sebagai toko retail komputer pertama di Amerika yang baru aja buka tahun 75. Terrell tertarik dan ya ngasih harapan ke Jobs, sehingga besokannya langsung ngedatengin Byte Shop buat ngejual produknya. Di sini Terrell setuju buat ngambil 50 komputer dengan nilai $500 per komputernya, tapi COD alias baru dibayar sebesar $25.000 pas barang udah datang. Masalahnya ada satu masalah. Terrell maunya satu set komputer, bukan motherboard doang, dan itu di luar plan mereka. Awalnya rencana Apple adalah nge-produce motherboard yang HPP-nya itu $25, terus dijual ke orang-orang yang hobi, orang-orang teknis yang prefer ngerakit komputer sendiri. Artinya Apple mau jadi supplier motherboard, plus Apple nggak punya modal buat nge-produce 50 komputer full set. Tapi Jobs anti-quit. Dan dia juga jadi tahu kalau dia harus bikin a full set komputer buat regular people yang nggak ngerti soal teknis. Jadi di tanggal 6 April, Jobs dapat bisnis loan sebesar $5.000 dengan durasi 3 bulan. Selain itu, dia juga ngejanjiin supplier buat nge-extend utang senilai $15.000. Nah, Jobs yang berani ini benar-benar nggak ragu soal utang buat bisnisnya. Tapi Ron justru stres. Kenapa? Ron ternyata pernah dengar kalau Byte Shop itu ada sejarah nggak bayar. Lalu Jobs juga ngambil utang yang jumlahnya gede. Jadi posisi dia makin beresiko secara finansial. Masih ingat ya tadi, dia nge-buyback saham karena usahanya bangkrut? Nah, money trauma kayak gini, itu jadi bikin dia takut. Dia takut bakal kejadian lagi kayak dulu kalau Apple sampai kena masalah keuangan. Selain itu, umur dia 20 tahun di atas Jobs dan Wozniak, yang secara finansial waktu itu Ron lah yang udah ada rumah, mobil, dan lain-lain, udah ada aset. Terus dia juga sebenarnya bukan sosok yang passionate di bisnis komputer, bahkan dia diajak simply karena dia sosok yang rasional. Jadi di kondisi ini, dialah yang paling beresiko kehilangan kalau startupnya bermasalah. Sehingga kesimpulannya, Ron nggak bisa ambil resiko finansial lagi. Makanya 12 April gak nyampe 2 minggu Apple Computer Company berdiri, mau nggak mau dia harus quit. And Ron Wayne figured out that what if something goes bad and we don't get paid? Then who owes the money on the parts? Well, it turns out that Steve Jobs had zero bank account. I had zero bank account, no savings account, no nothing. So Ron Wayne, all of his money would be at stake. Saham dia di Apple yang 10% tadi itu langsung dicairin semua dengan nilai $800. Dia juga dapat tambahan $1.500 dari Apple. Ini semacam duit buat, oke ya, nggak ada klaim-klaim ya nanti ya, gitu. Termasuk nyabut tanda tangan dia dari logo Apple pertama yang dia bikin tadi. Woz pernah bilang kalau dia ya sedih dan kaget lah temannya cabut, dan dia ngeklaim kalau nggak pernah sekalipun Woz ataupun Jobs ngomongin sesuatu yang negatif tentang Ron, termasuk setelah dia quit. Padahal kalau teman-teman perhatiin, yang namanya partner cabut dari perusahaan yang bagus biasanya akan ada ribut, paling banter jadi nggak temenan lagi, dan worst skenario-nya adalah jalur hukum. Tapi nggak satupun isu terjadi di kasusnya Ron. Mereka nggak lost contact walaupun udah nggak bareng dan masih ketemu beberapa kali, termasuk pas acara Macworld tahun 2000. Dia bahkan dibayarin tiket pesawat, dijemput supirnya Jobs, bahkan dia dibayarin nginep di hotel bintang 5, bukan di hotel melati. Jadi kita bisa lihat kalau Ron ternyata quit baik-baik, dan yang pasti bukan karena ada problem secara personal sama co-founder lain, walaupun Jobs keras dan gila. Tapi pertanyaannya tetap, kok goblok? Nah, sebelum kita loncat ke sana, kita perlu hitung dulu, emang berapa sih harga decision-nya dia? Jadi saham para co-founders itu akan kena delusi ketika mereka dapat suntikan modal baru. Share mereka jadi lebih kecil. Menurut Inc.com, waktu Apple IPO tahun 80, saham Jobs yang awalnya 45% jadi cuma 11%. Dan kalau Ron masih punya saham, jumlahnya dari awalnya 10% jadi 2,5%. Nah, hari ini dengan market cap Apple sebesar $3 triliun, nilai 2,5% itu sekitar $75 miliar. Artinya dia persis di bawahnya Sergey Brin, co-founder Google. Nah, setelah paham besar kecilnya ruginya dia, baru sekarang kita tanya, apakah dia setolol itu ngelepas $75 miliar demi $800? Di sini gue harus ngeralat omongan gue di awal tadi. Ternyata dia nggak tolol, karena kalau kita mau coba berempati, keputusan dia sebetulnya udah based on the available information at the time, which yang tadi udah kita bahas tentang kenapa dia milih quit. Jadi nggak ada yang bisa forecast Apple bakal kayak sekarang berdasarkan umur Apple yang baru 2 minggu waktu dia ketakutan dulu. Tapi emang yang gue personally sayangkan adalah dia kena amigdala hijack dan cognitive bias, yang bikin dia jadi terfokusnya itu cuma di rasa takutnya yang disebabkan oleh ketakutan yang lahir karena money trauma waktu dia bangkrut. Jadi dia nggak bisa ngelihat hal penting lainnya, dan dalam kasus ini hal penting itu adalah sosok foundernya dalam sebuah startup. Tapi ya itu kita bahas lain waktu. Dan yang disayangkan juga adalah dia bener-bener nyairin semua sahamnya sampai nggak ada sisa sama sekali.
Nah, di luar urusan saham, dia ngaku bahwa ada satu penyesalan sebenarnya terkait pengalamannya di Apple, yaitu ngejual lembar perjanjian kerjasama asli mereka bertiga di pertengahan 1990-an seharga $500. Lalu dia nyimpan lembaran replikanya. Padahal tahun 2011 muncul di berita kalau lembaran tadi dilelang dan tembus $1,6 juta. Ron juga pernah dirampok pas umurnya 70 tahun. Tabungan hidupnya hilang, emas 145 ons hilang, koin perak senilai $3.000 hilang juga. Sehingga dia mesti jual rumah untuk recover dan pindah ke tempat yang lebih kecil, which tempat dia tinggal sekarang. Nah, itu tadi sekian banyak keapesan yang dialami oleh co-founder Apple yang terlupakan tadi. Dan yang bisa kita ambil dari perjalanannya Ron adalah kalau kita yakin sama sesuatu, walaupun belum kelihatan potensinya, jangan quit karena takut. Jangan mau kalah, apalagi kalau kita ngeliat potensinya atau opportunity-nya, which yang udah disiapin sama semesta. Jadi kita bener-bener wajib belajar dari pengalamannya Ron. Dan itu sekaligus nutup cerita kali ini. Kalau cocok, jangan lupa supportnya, like, share, subscribe, dan alertnya juga. Dan jangan lupa ceritain juga pendapat teman-teman tentang video ini, oke? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.